Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Insanur Rahmah SPDI, salah satu guru di UPT SD Negeri Jomblo, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. NIM 0622082569. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SD Negeri Jomblo di kelas 5 dengan materi zakat fitrah dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semangat sekali ya. Kira-kira hari ini ada yang nggak masuk gak? Ada. Siapa? Aris sama siapa? Mas Aal. Kemana Mas Aris sama Mas Aal? Lomba apa? Lomba penjas. Oh, kita doakan kalau gitu semoga Mas Aris dan Mas Aal mendapatkan hasil yang maksimal, mendapatkan juara. Amin. Berangkat lebih awal siapa? Oh, Mbak Atul. Ayo Mbak Atul, kasih tepuk tangan. Yang paling maju ya. Siap memimpin doa yang semangat ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Atul. Karena Mbak Atul berangkat pagi, Mbak Atul mendapatkan bintang. Tepuk tangan semuanya. Pembiasaan kita sebelum melanjutkan pembelajaran berikutnya, materi itu tentang Al-Quran, yaitu pelajaran Al-Quran kita tentang surat apa anak-anak? Surat Ad-Duha. Pinter. Ayo kita sama-sama baca surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Surat Duha materi pertama, materi kedua dan materi ketiga kita kemarin kira-kira mempelajari tentang apa ya? Apa Mbak Atul? Perilaku terpuji. Perilaku terpuji. Alhamdulillah Mbak Atul masih ingat perilaku terpuji. Dapat bintang ya Mbak Atul ya. Perilaku terpuji satu aja. Kemarin materi perilaku terpuji tentang apa? Menghargai suku dan budaya. Menghargai suku dan budaya. Ya, saya sediakan banyak bintang. Ini satu lagi buat Mbak Aida. Bintang menghargai suku dan budaya. Silakan ditempel ya di
dibuka, ditempel. Menghargai suku dan budaya itu dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 3. Ada yang masih ingat gak surat Al-Hujurat ayat 13 bunyinya? Azam ingat? Coba dibaca yang keras ya Mas Azam ya, coba berdiri. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Iya, betul sekali, dapat bintang Mas Azam. Silakan ditempel ya. Alhamdulillah anak-anakku masih ingat pelajaran yang telah kita pelajari kemarin. Pada hari ini, sudah tampak di layar. Kita akan mempelajari materi tentang apa? Tentang apa anak-anak? Zakat. Dalam materi saat ini ada 4 tujuan zakat yang harus kita capai. Materi yang harus kita capai. Yang pertama, menjelaskan pengertian zakat. Yang kedua, menyebutkan hukum, syarat, dan waktu pelaksanaan zakat. Yang ketiga, mengidentifikasi golongan penerima zakat. Yang keempat, menjelaskan dalil Quran dan hadis yang berkaitan tentang zakat. Ya. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai saat ini, ya. Sebelum materi saya mulai, di sini saya akan membagikan soal, di mana soal ini nanti akan menentukan siapa kelompok kalian dalam mengerjakan LKPD. Siap anak-anak? Siap. Silahkan dikerjakan ya. Terima kasih Mbak Adel. Ya. Apa itu zakat? Ada yang tahu? Ada yang mau baca? Coba. Iya, Pak. Atau coba dibaca yang keras. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Selain sebagai kewajiban, zakat juga merupakan salah satu cara untuk mensucikan jiwa dan harta. Iya. Zakat itu untuk mensucikan jiwa dan harta. Zakat itu ada 2 macam loh ya. Zakat apa? Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu mensucikan badan. Kalau zakat mal mensucikan harta. Dan yang kita pelajari saat ini yaitu tentang zakat fitrah. Semangat dong, tepuk semangat. Ya. Iya, hukum zakat. Hukum zakat itu fardu ain atau wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Ya, ada dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang zakat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 277. Ya, yang menjelaskan tentang zakat. Coba ikuti Bu Iin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti dulu. Innalladzina amanu wa amilus sholihat wa aqamus sholata wa atuz zakah wa amilus sholihati wa aqamus
mendapatkan pahala dan tidak merasa takut serta bersedih. Jadi hukum melaksanakan zakat fitrah tadi apa anak-anak? Wajib. Tadi ada 2 jenis zakat apa ya? Zakat fitrah Dan zakat mal. Syarat wajib zakat yaitu harus beragama Islam. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, mencapai gaul. Bu Iin ada video di sini. Video ini menjelaskan tentang zakat. Coba anak-anak ya mengamati video yang telah Bu Iin sajikan ini di buku tulis kalian masing-masing. Ya, silakan diamati video yang Bu Iin sajikan ini. Ya, tulis ya, diamati yang saya tulis yang di video itu menjelaskan tentang apa? Secara bahasa zakat artinya tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Sedang menurut istilah agama zakat adalah harta milik seseorang muslim atau badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Di akad ada 2 macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikenal sebagai zakat jiwa, zakat mal dikenal dengan zakat harta. Zakat fitrah artinya menurut bahasa adalah bersih atau suci. Ya. Menurut istilah zakat fitrah Zakat fitrah artinya menurut bahasa yaitu bersih dan suci. Coba diulang itu ya, saya kelaskan lagi ya. artinya pemberian bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hukum zakat fitrah adalah wajib. Orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah adalah apabila dia memiliki kelebihan harta untuk makan sehari semalam keluarganya dan masih diberikan umur dari akhir Ramadan hingga terbenam matahari. Kelas 5 yang syoli dan syolihah setelah mempelajari pengertian zakat, tata cara pelaksanaan zakat fitrah, dan hikmah mengeluarkan zakat fitrah, sudah tentu kita harus dapat memahami kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari. Anak-anakku yang syoli-syolihah, zakat sangat penting untuk menciptakan perekonomian yang adil dan makmur. Zakat memiliki banyak manfaat dan merupakan salah satu bentuk ibadah yang agung. Marilah kita membayar zakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Semoga bermanfaat, sukses selalu buat kalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita biar segar dulu, kita tepuk zakat ya. Siapa yang berani mimpin ke depan? Saya Bu. Oh, Tasya ya, tepuk tangan Tasya. Ayo, hati-hati ya Mbak Tasya. Ayo, semangat ya. Ayo. Zakat rukun Islam yang ketiga. Hukum memberikan zakat itu wajib.
Indonesia wajib membayar zakat berupa apa? Beras. Karena makanan pokoknya kita itu beras. Jumlahnya berapa kadarnya ini? 2,5 kilogram ya. 2,5. Dan yang berhak menerima zakat, ayo coba siapa tadi? Dalam video juga sudah dijelaskan. 1. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, ilham, gharib, fisabilillah, dan ibnu sabil. Coba saya kasih pertanyaan. Ini bintang saya masih 2. Saya kasih pertanyaan. Ayo, yang laki-laki ya, semangat. Ada kadar ukuran zakat yang harus kita keluarkan. Itu berapa kilogram? Angkat tangan. Kaisal. Loh, berapa ulang lagi? 25, betul apa salah? Ayo, siapa yang tahu? 2,5 sayang. 2,5 kilogram. Ya. Tadi dalam surat At-Taubah ayat 60 ditambah lagi Mas Azhar. Menjelaskan tentang golongan-golongan orang yang menerima zakat. Kira-kira ya, ada berapa golongan? Berapa? 8. Iya, pintar sekali, dapat bintang lagi. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Kasih apa? kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan. Ya. Tadi sesuai hasil tes awal kalian, saya sudah menyiapkan ada 4 kelompok dalam kelas ini untuk studi kasus. Ya, jadi ada LKPD yang berbeda untuk kelompok-kelompok kalian. Silahkan bergabung ke kelompok kalian masing-masing yang saya sebutkan namanya, langsung berkumpul dengan kelompok tersebut. Ya, silahkan dikerjakan. Ini jawabannya ada di atas kasus ini. Kan ada kasus menjelang ini dibaca. Nanti jawabannya ada di sini semua. Yuk, semangat, semangat. Semangat, Mas. Ya, sudah selesai anak-anak? Sudah. Siapa kira-kira yang berani maju pertama? Oh, kelompok berapa ini? Kelompok 1, kasih tepuk tangan ke kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ayo, yang keras ya. Saya tampilkan kasus dari kelompok 1. Bentar ya. Kelompok 1 yaitu tentang menghitung zakat. Ya, ini kasus dari kelompok 1. Ayo coba. Menjelang Idul Fitri, keluarga kita menyiapkan zakat fitrah untuk 5 orang. Mereka membayar zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri. Setiap orang wajib membayar 2,5 kilogram beras. Di samping rumah kita ada keluarga paman kita yang sangat kaya. Kita pun memiliki tetangga yang sedang berkekurangan. Ya. Pertanyaan 1. Berapa kilogram beras yang harus disiapkan keluarga kita seluruhnya? Berapa
sudah menyelesaikan permasalahannya. Ada yang satu tentang komik, menghitung beras zakat satu keluarga dengan uang, dengan beras, ya. Yang satu mencari hikmah dan yang satu lagi studi kasus, ya, menghitung berat zakat dan yang berhak menerima zakat. Di sini hikmah zakat coba nomor 1, membersihkan harta dan jiwa. Yang kedua, menumbuhkan rasa syukur. Yang ketiga, menjalin ukhuwah Islamiyah. Dan yang keempat, mewujudkan keadilan sosial. Dan yang kelima, menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Ya. Peran dalam perekonomian. Yang pertama, mengurangi kesenjangan sosial. Yang ketiga, mendistribusikan kekayaan secara merata. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Tepuk tangan semuanya. Ya, sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing. Semangat? Alhamdulillah. Ini ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Tidak boleh mencontek. Kalau tadi kan secara berkelompok, sekarang secara mandiri. Silakan dikerjakan. Ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sip, silakan dikumpulkan ketua kelasnya. Jadi kesimpulannya hari ini, ya, zakat sangat penting untuk menciptakan perekonomian yang adil dan makmur. Zakat memiliki banyak manfaat dan merupakan salah satu bentuk ibadah yang agung. Marilah kita membayar zakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Jadi zakat itu hukumnya wajib dikerjakan apa? Sebelum hari raya. Apabila dibayar setelah hari raya, tadi hukumnya apa, anak-anak? Tidak sah dihitung sebagai sedekah. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ya, dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 tadi. Dan hikmah zakat tadi sudah dijelaskan oleh kelompok berapa tadi? 4. Banyak sekali hikmah kita mengeluarkan zakat. Dari materi ini semoga dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, semoga pelajaran berikutnya dapat berjalan dengan lancar. Kita akhiri materi pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.